Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, berjumpa lagi di channel Akademi Sofia bersama saya Fajar. Sebelumnya kita membahas mengenai apa sih penjelasan tentang belajar. Nah, pada kesempatan hari ini kita masih meneruskan kaitan dengan pembahasan mengenai belajar yang ada dalam kajian tentang pendidikan. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan ya sahabat-sahabat apa sih penjelasan dari kata belajar, yaitu adanya perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh adanya interaksi dengan lingkungan. Kemudian ada contoh-contohnya yang sudah saya berikan. Sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari belajar secara detail ya sahabat-sahabat. Yang kedua, nanti kita akan membahas mengenai apa sih kenapa alasannya manusia belajar gitu. Tentunya saya di sini juga masih dibimbing dengan buku Teori Belajar dan Pembelajaran dari tulisan Dr. Anda Evalin Siregar MPD dan Hartini Nara MSI. Sahabat-sahabat, bagi sahabat-sahabat mungkin yang sudah berada di dalam dunia pendidikan, tidak asing lagi dengan kajian ini. Pertama, bahwa kita harus membedakan mana perubahan tingkah laku yang memang itu akibat dari belajar dan mana yang tidak. Oleh karena itu, di sini saya akan menyebutkan ciri-ciri dari terjadinya belajar gitu sahabat-sahabat. Pertama, belajar itu yang dikatakan belajar adanya kemampuan baru atau perubahan. Nah, perubahan tingkah laku ini sifatnya pengetahuan, keterampilan, atau nilai dan sikap yang sebelumnya sudah kita kemukakan ya sahabat-sahabat di penjelasan tentang belajar. Yang kedua, perubahannya tidak berlangsung sesaat saja. Yang sebelumnya dibahas adalah si Iwan yang dia mabuk ya sahabat-sahabat. Ini perubahannya berlangsung sesaat karena dia berubah, berceloteh sendiri, tertawa-tawa sendiri akibat pengaruh minum-minuman keras. Dan setelah pengaruh minuman keras ini hilang, maka sikapnya kembali ke asal lagi ya sahabat-sahabat. Jadi itu perubahan yang kedua, perubahan tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau disimpan di dalam memori kita. Yang ketiga, perubahannya tidak terjadi begitu saja seperti yang dialami Iwan. Setelah dia masuk rumah makan, terjadi begitu saja gitu sahabat-sahabat, tiba-tiba mendadak gitu dia kok si Iwan berubah. Nah, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Nah, ini sahabat-sahabat, perubahannya tidak terjadi begitu saja, tidak dadakan. Nah, ini harus ada usaha tertentu yang dilakukan untuk dapat dikatakan dia sebagai orang yang belajar gitu. Nah, biasanya upayanya ini akibat adanya interaksi dengan lingkungannya, baik itu individu dengan individu atau individu dengan lingkungan, atau yang mungkin lebih prinsip lagi adalah kita dengan interaksi dengan diri kita sendiri. Jadi ada proses belajar yang mungkin lebih reflektif, lebih mendalam sifatnya, bukan hanya terjadi akibat adanya interaksi dengan individu saja, dengan lingkungan saja, tapi kita dengan diri kita. Jadi kita mempertanyakan sesuatu kepada diri kita sendiri. Mungkin pernah dialami oleh sahabat-sahabat kan, proses-proses yang memang sahabat-sahabat ada kalanya mempertanyakan sesuatu kepada diri sahabat sendiri. Itu sahabat-sahabat. Yang keempat, ini kembali kepada ciri-ciri belajar. Ini perubahannya tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik
atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Seperti yang tadi di yang sebelumnya dijelaskan, ada si anak yang punya penyakit, awalnya dia ceria tapi ketika dia punya satu penyakit kemudian dia jadi nampak murung. Nah, ini bukan dikatakan sebagai dari ciri orang belajar ya sahabat-sahabat. Nah, selanjutnya sahabat-sahabat, karena kita melakukan aktivitas eksis di dalam realitas, dalam kenyataan kita di kehidupan sehari-hari, tentu kita mempertanyakan, kok kenapa sih manusia itu belajar gitu? Apa sih yang yang memang menjadi kecenderungan umum? Kecenderungan umum artinya kebanyakan orang itu mau melakukan aktivitas belajar, sahabat-sahabat. Ini ada nih alasannya di sini, sahabat. Pertama, manusia mau belajar karena ada rasa dorongan ingin tahu yang kuat dari dalam dirinya, gitu. Jadi biasanya rasa ingin tahu ini diwujudkan dengan sejumlah pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang tadi saya bahas, biasanya kita sering mempertanyakan sesuatu ke diri kita sendiri. Kemudian setelah kita mempertanyakan sesuatu itu kepada diri kita sendiri, maka kita mulai mencari tuh sahabat-sahabat, apakah benar seperti ini? Kita mulai mencari. Kalau dalam istilah filsafat ini ada proses kita melakukan satu verifikasi satu. Jadi pertanyaannya tidak hanya disimpan di dalam kepala tapi juga menggerakkan tubuh kita untuk mencari informasi baru, apakah benar atau tidak, apakah itu baik atau buruk, ataukah itu indah atau jelek gitu sahabat-sahabat. Biasanya proses ini menjadi salah satu langkah dari pembuktian dari keraguan-raguan rasa ingin tahunya, iya sahabat-sahabat. Itu yang kedua, ada keinginan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai tuntutan zaman dan lingkungan. Dikarenakan kita pada hari ini hidup di zaman industri 4.0, kita juga tentunya tidak asing lagi dengan spesialisasi ilmu pengetahuan, sahabat-sahabat. Ya, dari mulai teknik mesin sampai dengan teknik lingkungan, itu merupakan satu keinginan dari manusia untuk mencapai satu pengetahuan yang mungkin sifatnya lebih lebih dalam proses dia menyesuaikan kepada zaman gitu sahabat-sahabat. Mungkin kalau dulu orang-orang tua kita yang hidupnya masih agraris, yang kehidupannya masih ekonominya masih bertani, itu sahabat-sahabat, masih bergantung kepada alam. Orang tua kita tidak mempelajari tentang mesin, tentang listrik. Tapi karena hari ini dunia industri sudah ada sebagai satu aktivitas ekonomi, maka kita punya keinginan yang kuat, punya keinginan yang besar untuk mengetahui satu pengetahuan tertentu. Bahkan kalau kita kuliah, kita tidak lepas dari satu spesialisasi ilmu pengetahuan. Jadi kita tidak bisa tahu semua ilmu, sahabat-sahabat. Sekarang itu sudah terspesialisasi, dari mulai pengetahuan yang sifatnya lebih sosiologis, lebih konseptual, sampai dengan pengetahuan yang sifatnya psikomotorik atau keahlian keterampilan, sahabat-sahabat. Nah, pengetahuan yang hari ini dibutuhkan tentu kebanyakan adalah pengetahuan mengenai keterampilan di dalam dunia industri ya sahabat-sahabat. Tapi sahabat-sahabat juga harus seimbangkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya konseptual, karena ini penting untuk menjadi landasan atau konsep atau batasan untuk sahabat-sahabat melakukan aktivitas dalam pekerjaan atau dalam aktivitas ekonomi kita, gitu sahabat-sahabat. Nah, ini
ini dorongannya sifatnya eksternal ya sahabat-sahabat. Kalau yang pertama tadi sifatnya adalah lebih ke dalam, ada pertanyaan, ada keinginan yang kuat. Nah, kalau yang kedua ini dorongannya sifatnya eksternal. Kalau yang sebelumnya yang pertama tadi internal. Yang ketiga, menurut Abraham Harold Maslow, ini dia terkenal dengan teori basic needs-nya atau teori segitiganya, teori hierarkinya, bahwa aktivitas manusia itu didasari atas kebutuhan yang harus dipenuhi, dari kebutuhan biologis sampai aktualisasi diri. Untuk memenuhi kebutuhan ini kemudian manusia mau belajar. Nah, tadi sifatnya lebih ke yang tadi dikatakan Abraham Harold Maslow, sifatnya lebih ke kebutuhan. Jadi entah ini sifatnya mungkin blended, campuran antara internal dan eksternal ya sahabat-sahabat. Jadi karena dia ingin memenuhi kebutuhan biologisnya, seperti misalnya makan, minum, maka dia harus mencari uang. Maka untuk alat mencari uang itu dia butuh pengetahuan sampai dengan aktualisasi diri. Contohnya misalnya dia menempuh pendidikan sampai doktoral, itu ada sisi aktualisasi diri yang ingin dia capai gitu sahabat-sahabat. Jadi berdasarkan konsep basic needs, kebutuhan dasar dari Abraham Harold Maslow, manusia mau belajar karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasariahnya. Keempat, untuk melakukan penyempurnaan dari apa yang sudah diketahuinya. Hal ini biasanya dilakukan untuk menambah wawasan seseorang. Contoh, sahabat-sahabat belajar di perkuliahan tentang pendidikan, tentang teori belajar. Tetapi pada kesempatan hari ini, sahabat-sahabat mencari di channel YouTube, apa sih pengertian tentang belajar gitu. Ya mungkin ada hal yang tidak disampaikan dosen yang harus sahabat-sahabat cari tahu sendiri. Nah, maka sahabat-sahabat keluar keinginan untuk mencari pengetahuan tambahan gitu sahabat-sahabat. Nah, inilah kemudian yang menjadi aspek keempat, orang itu cenderung mau belajar, yaitu untuk menyempurnakan pengetahuan yang sudah didapat sebelumnya gitu. Untuk yang kelima, ini berhubungan dengan eksternal. Tentu kalau hari ini sahabat-sahabat hidup hari ini, sangat jarang sekali orang yang, mohon maaf dalam tanda kutip, tidak bersekolah sampai dengan misalnya lulus sekolah dasar. Ini biasanya orang yang pada zaman ini ya beda dengan zaman dulu yang memang sekolah itu belum menjamur dan tidak terlalu dibutuhkan untuk hidup. Tapi kalau sekarang sekolah menjadi satu kebutuhan, satu syarat untuk dia mendapatkan status sosial. Itu sahabat-sahabat. Dan dia secara tidak langsung ini mempunyai keinginan untuk mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Itu sahabat-sahabat. Nah, ada orang-orang yang memang tidak mudah untuk melakukan sosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, karena itu ada sebagian orang yang khusus mau belajar karena adanya kepentingan untuk bersosialisasi dan beradaptasi. Bisa jadi juga ini terjadi kepada orang-orang yang yang memang punya kepribadian introvert atau cenderung tertutup sendiri, tetapi dia punya keinginan untuk melakukan interaksi dengan lingkungan, sosialisasi dengan lingkungannya. Maka dia melakukan satu upaya belajar agar bisa bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungannya sahabat-sahabat. Yang keenam, untuk meningkatkan intelektualitas dan mengembangkan potensi diri. Intelektualitas adalah modal penting untuk berkompetisi di zaman ini. Nah, itu sahabat-sahabat. Untuk meningkatkan intelektualitas dan mengembangkan potensi diri ini sifatnya lebih kepada kebutuhan yang memang kita tidak bisa kita elakkan lagi di zaman sekarang ini, bahwa
Misalnya sahabat-sahabat yang berprofesi sebagai guru, sebagai dosen, sebagai ilmuwan, butuh untuk peningkatan intelektualitas dan pengembangan potensi diri. Karena zaman berubah, kajian-kajian bertambah banyak, maka sahabat-sahabat juga tentu ingin menyempatkan diri untuk mengembangkan intelektualitas dan potensi diri sahabat-sahabat. Tentu yang ada di dalam diri kita semua. Yang ketujuh, untuk mencapai cita-cita. Biasanya orang hidup pasti punya cita-cita. Nah, dengan cita-cita ini, dia melakukan proses belajar. Nah, karena sebenarnya tadi di Abraham Harold Maslow ya, yang menjadi ciri yang ketiga, dia mengatakan bahwa kebutuhan yang paling tinggi itu adalah kebutuhan tentang aktualisasi diri, gitu kan. Nah, aktualisasi diri ini berhubungan dengan cita-cita yang ingin dicapai seseorang. Biasanya seseorang ingin mencapai cita-citanya itu, salah satu prosesnya atau proses yang mau tidak mau dia jalani adalah proses belajar tadi, sahabat-sahabat, gitu. Nah, yang kedelapan atau yang terakhir ini, ada orang yang mau belajar karena dorongan mengisi waktu luang. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para akademisi, oleh orang-orang yang memang ingin selalu mengupdate informasi, gitu. Karena memang punya waktu luang dan waktu luang ini tidak termanfaatkan. Nah, dorongan tidak termanfaatkan ini kemudian diubah dengan aktivitas yang diisi oleh belajar, gitu sahabat-sahabat. Misalnya seperti saya hari ini, karena hari ini hari Minggu, saya waktunya luang, tidak bekerja, maka saya isi dengan waktu yang bermanfaat, yaitu sharing dan mengisi konten Akademi Sofia, gitu sahabat-sahabat. Nah, itu dia sahabat-sahabat, kedelapan kecenderungan umum kenapa manusia mau belajar. Tentu ada hal-hal lain yang mungkin tidak atau belum diketahui oleh manusia, apa yang menjadi kecenderungan yang secara dalam tanda kutip alternatif atau tidak umum, gitu sahabat-sahabat. Ada mungkin orang-orang tertentu yang dorongan belajarnya bukan dari kedelapan ini. Itu sangat bisa jadi sahabat-sahabat ya. Tapi hari ini kalau dalam konteks ilmu pendidikan, biasanya 8 hal tadi yang kemudian dalam kenyataan pasti sering kita temui, gitu sahabat-sahabat. Ya, itu saja sahabat-sahabat, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat. Saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang berkenan, yang memang kurang kurang di telinga sahabat-sahabat, karena saya juga sama masih dalam proses belajar dengan sahabat-sahabat. Saya berterima kasih sudah mampir dan mendengarkan channel Akademi Sofia. Semoga sahabat-sahabat sukses selalu dan tentu mudah-mudahan sehat selalu.